Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mekanisme pembiayaan dari BTM Surya Madinah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen syariah. Nama saya Subhan. Saya kebetulan dipercaya untuk memegang kantor cabang BTM Surya Madinah, KSPPS ya, KSPPS BTM Surya Madinah. Jadi sudah lebih dari sekitar 12 tahun cabang di sana. Untuk kalau nasabah itu datang ke kantor mengisi formulir permohonan untuk pembiayaan. Formulir itu diisi lengkap, dilengkapi dengan data-data pendukung. Jadi data pendukung yang fisik itu termasuk data diri, KTP, kalau sudah keluarga KTP suami istri, terus kakak, surat nikah, dan jaminan yang akan diambilkan. Jaminan bisa berupa kendaraan, berarti yang disiapkan adalah fotokopi STNK dan BPKB. Kalau jaminan berupa barang tidak bergerak, tanah, berarti kan harus sertifikat dan detail pajak gitu ya. Terus di formulir itu juga harus mengisi untuk apa pembiayaan itu dan jenis usaha dia apa. Nah, setelah data itu masuk di bagian CS, itu nanti akan diserahkan ke bagian survei. Nanti yang survei account officer, AO-nya ya, AO yang survei. Setelah itu survei itu ada beberapa tahap. Jadi kalau biasanya kalau kita untuk nominal yang kecil itu cukup AO, dan kalau nominal yang agak besar taruhlah 10 juta ke atas itu harus mengikut sertakan manajer. SOP-nya survei itu tidak boleh hanya satu orang, jadi minimal harus 2 orang, karena untuk pertimbangan memutuskan nanti. Karena kalau sendirian biasanya lebih subjektif. Setelah survei dilakukan, baru berkas survei itu masuk ke komite. Jadi ada komite yang memutuskan pembiayaan itu layak dikasih atau enggak. Kalau dikasih berapa, untuk apa, sehingga untuk menentukan jenis produk yang pas untuk masyarakat. Jadi karena sistem syariah itu masyarakat masih dalam proses belajar ya, masih awam, itu yang menentukan produk kita, bukan mereka. Jadi tidak ada nasabah datang saya pengen produk ini, itu jarang sekali, mereka tidak tahu. Yang bisa menentukan kita itu dari hasil survei. Jadi ketika pengajuan itu kan ada mengisi form itu dan disurvei ke lokasi itu sebenarnya untuk apa? Taruhlah untuk investasi, untuk modal usaha, atau untuk pembelian apa, itu nanti kita yang menentukan produk yang pas untuk dia. Ya, setelah proses komite diputuskan ACC tidaknya, kalau ACC nominal berapa, tidak ACC karena apa, nanti komite yang memutuskan.
baru kembali ke bagian CS. Jadi CS yang menghubungi, CS itu yang menghubungi. Kalau ACC ya kita jadwalkan, misalkan proses pencairannya kapan, itu bagiannya CS. Kalau nggak ACC ya CS yang memberitahu bahwa pembiayaan itu tidak di ACC ya, dengan alasan nanti yang menyampaikan CS itu kan. Lalu kalau ingin mengajukan itu apa harus menjadi anggota, wajib atau gimana? Iya, Wajib. iya, karena kita kan koperasi itu pada prinsipnya kan dari, oleh, dan untuk anggota. Maka ketika proses pencairan itu anggota itu wajib ikut atau mengisi data sebagai anggota. Jadi dia harus membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi dia terdata di situ. Jadi misalnya ada orang awam yang datang itu harus jadi anggota dulu gitu. Iya, dan itu ketika sudah proses pencairan ya. Kalau masih pengajuan kan belum. Iya. Jadi kita ada form bahwa orang itu harus masuk mengisi simpanan pokok dan simpanan wajib. Untuk lalu waktunya akad gitu. Setelah jadi setelah terjadinya pembiayaan atau beasiswa CS itu akadnya atau gimana? Proses akadnya itu. Ya, setelah dijadwalkan, maka nasabah kan datang ke kantor. Itu yang membuat akad CS. Jadi CS yang bikin akad disiapkan pada hari itu tanggal berapa. Kalau perlu pakai pengikatan notaris ya kita ikat notaris. Kalau perjanjian di bawah tangan ya di kantor itu saja cukup. Semua proses di CS, termasuk pembikinan akad, terus proses pencairan untuk nominal-nominal tertentu itu cukup di CS. Tapi untuk nominal yang besar itu harus melibatkan itu semua itu bentuk produk sama saja. Iya, prosesnya sama. Seperti itu. Misal kalau jual beli kan apa tuh, koperasi harus menyediakan barang terlebih dahulu. Ya, itu misal saya sebagai nasabah ingin membeli sebuah HP gitu ya, itu HP-nya terlebih dahulu atau gimana? Ya, secara teori seperti itu, tapi kita akhirnya untuk mempermudah itu kita sertakan ada akad wakalah. Ya, ada ya, diajari kan, ada kan. Wakalah itu kita sebagai lembaga itu mewakilkan ke nasabah itu untuk membeli barang itu sendiri. Ada akad wakalah itu dari kita. Tetapi atas nama koperasi ini. Iya. Jadi istilahnya untuk mempermudah proses. Teorinya kan memang kita menyediakan barang, terus nasabah yang beli kan gitu kan. Cuman kalau di sistem seperti itu maka pihak bank akan ribet, akhirnya itu juga sah dari sistem syariah yang didasari oleh dari DSN MUI itu kan bisa. Jadi ada istilahnya akad wakalah itu bisa. Lalu ingin sedikit bertanya tentang masalah atau problem-problem yang dihadapi oleh koperasi. Ya, gimana? Problem-problem yang dihadapi koperasi saat ini. Problem yang bagaimana? Misal dalam pengembangan. Kalau problemnya ya kompleks. Kalau jenengan pengen spesifik, taruhlah problem di masalah pembiayaan atau masalah simpanan atau masalah secara umum ya, yang mana kira-kira yang mungkin dalam pembiayaan. Dalam pembiayaan ya, problem dalam pembiayaan itu pertama, masyarakat kita, tantangan bagi pembiayaan syariah itu masyarakat kita itu belum 100% memahami bagaimana sistem syariah yang benar-benar diterapkan.
Jadi mereka rata-rata itu ada yang berpemikiran syariah itu baik. Iya. Sering tahu? Iya. Waduh enak bungane. Itu tantangannya seperti itu. Yang kedua ada yang bilang syariah luwih larang. Tantangannya di situ. Jangankan orang awam, wong kita saja yang berkecimpung di situ puluhan tahun, kadang juga masih terus belajar. Nah, kita harus memaklumi. Jadi memang sistem syariah itu perlu waktu yang sangat panjang. Proses pembelajarannya termasuk ke pelaku dan ke masyarakat. Pelaku sendiri saya amati sebagai pelaku usaha perbankan syariah itu belum bisa 100% sistem syariah karena semuanya masih belum mendukung, termasuk regulasi pemerintah, SDM pelaksana itu, dan masyarakat itu. Karena masyarakat itu beranggapan syariah ya kudu murah kan gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Sahnya syariah itu kan tidak harus murah, mahal pun bisa sah. Contoh begini, kalau kita sebagai muslim, kita meyakini bahwa sistem syariah itu sebagai sesuatu yang sah, di luar syariah itu tidak sah atau haram. Sama seperti ketika kita ke pasar belanja, ada penjual daging sapi atau daging babi, rasanya kan podo ya. Daging sapi lebih larang 1.000, daging babi kan lebih murah, mesti paling 30. Kita yakin sebagai muslim masih larangan milih sapi, iya. Karena daging babi itu kita yakini haram. Nah, tapi kalau di sistem keuangan syariah belum seperti itu. Iya enggak? Iya, haram ritek kok kayak murah. Kurangnya ya, pengetahuan gitu. Iya, target ke depannya sistem syariah itu sebenarnya membangun mindset masyarakat itu biar seperti itu. Wis to larang ritek, pokoknya halal. Kan gitu. Ya paham ya? Paham. Nah, jadi memang butuh proses yang panjang, dan itu tugas kita sebagai pelaku dengan nanti terjun ke dunia itu ya seperti itu. Sebagai contoh tantangan juga bagi kita itu sudah mati-matian memasarkan produk barang hijau dan sebagainya. Tapi ketika ada kur datang, ya orang lari semua ke sana. Itu termasuk tantangan juga akhir-akhir ini. Ya kok murah, bunganya murah, padahal sudah difatwakan dan bungai haram. Nyapa bangga milih sing murah nasi haram. Ya, sudah banyak orang kilo sepatu bahwa bunga itu masih murah. Kudune orang itu berpikir masih daging babi murah, tapi haram. Tapi orang kan belum ke situ. Terus kaitan dengan orang ngomong sepodo ae itu bungane. Kan jenengan ada seperti itu kalau nyawur itu. Iya bareng ya. Gimana? Kalau dari saya itu ya, itu dari akadnya. Iya. Walaupun sama, tetapi kalau akadnya beda kan yang jadi beda itu dari akadnya. Ya, nanti sudah ada perbedaannya. Kadang teman-teman sendiri jawabnya bingung lah, harus dihadapkan apa itu. Walah, foto wis syariah wis bunga nih. Kalau kita bedakan, uang menikah atau kumpul kebo ya siapa yang foto ini. Tapi sebenarnya beda enggak? Beda. Kumpulnya foto, karena dari kan berbeda. Ada sesuatu yang berbeda, terus diangkat. Tapi ya mau omongan saja, tapi kan membawa dampak hukum ke belakang. Jadi ketika masyarakat itu menganggap sama, nggak bisa. Kita akarnya berbeda dan berbeda. Kalau di bank kan jelas, sama utang 10 juta. Tapi ada di kita, orang
ambil kendaraan, jangan jual beli kendaraan dari saya ini harga dasar 10 juta, tak jual ke jenengan 13 juta, saya mengambil margin 3 juta, oke sah. Seperti itu. Jadi memang butuh proses di situ. Kadang teman-teman itu pelaku lah wis enak omongan seperti itu malah cilik hati. Dan sah tidaknya itu bukan masalah sedikit dan banyaknya. Masih kita mengambil 100%. Kalau ini ada kendaraan 10 juta, tak jual ke kamu 20 juta, kamu mau sah, selesai. Walaupun yang sistem bunga hanya mengambil 10%, tapi sah-sah saja. Karena yang itu sudah menentukan sendiri. Iya. Sudah tentukan dari awal. Ini saya yakin sedikit bertanya, apakah denda itu boleh dilakukan interpretasi pada nasabah? Dalam sistem syariah itu sesuai dengan fatwa MUI itu denda diperbolehkan asalkan di akad di awal itu dituliskan jika nasabah mengalami wan prestasi maka akan dikenakan denda, dan nominal atau prosentasenya juga harus dijelaskan di depan, itu dengan hitungan yang wajar, itu diperbolehkan. Akan tetapi jika di akad di awal itu tidak ada penjelasan tentang denda, terus ketika di masa perjalanan ternyata ada wan prestasi terus kita mendenda, itu tidak. Sebagai catatan bahwa denda itu tidak boleh masuk ke pendapatan. Jadi denda itu masuknya nanti kita salurkan ke kegiatan sosial. Lalu untuk administrasi sendiri tadi kan menjelaskan bahwa semua administrasi itu berbeda gitu. Itu gimana? Administrasi itu sesuai aturan itu juga tidak boleh masuk ke pendapatan. Jadi berapa kita harus memungut administrasi itu adalah sesuai dengan barang-barang yang senilainya nilainya besarannya itu dikeluarkan oleh pihak lembaga. Ya, jadi taruhlah dikalkulasi habisnya kertas berapa, habisnya materai berapa dan lain sebagainya. Itu harus dihitung dengan hitungan yang wajar. Tapi kan disebutkan bahwa persentasenya itu sesuai dengan nominal yang di pembiayaan. Jadi pada prakteknya umumnya kita di lembaga yang ada itu umumnya masih main di prosentase pembiayaan. Jadi kalau prosentase pembiayaannya plafonnya sedikit, otomatis administrasinya sedikit. Kalau plafonnya besar, otomatis pembiayaan administrasinya juga besar. Semuanya kan memang itu proses, jadi proses menuju ke. Tapi apakah itu tidak apa gitu? Ya selama ini masih ada toleransi, jadi masih ada toleransi selama dalam akad itu dijelaskan. Jadi ada tertulis di sana bahwa dari pembiayaan sekian, plafon sekian juta, jadi nasabah dikenakan biaya administrasi sekian, biaya fee sekian misalkan, atau biaya apalagi yang lainnya, dan itu sudah disepakati di awal, itu masih diperbolehkan. Sekian pertanyaan dari saya. Kalau ada lain, Apa pernah ada Pak pas ketika akad gitu kan, ketika akad dijelaskan gitu, apa ada yang menolak gitu? Apa pernah ada? Selama ini belum ada. Kalau yang menolak saya tidak mau seperti itu belum ada. Cuman biasanya mereka ada sesuatu yang belum paham,
baru minta penjelasan lanjutan seperti itu. Jadi memang waktu proses pencairan itu harus kita jelaskan detail. Jadi mulai jenis pembiayaan apa, terus kita pakai sistem apa, akadnya bagaimana, itu kita bacakan detail. Sebelum itu dipahami oleh calon nasabah maka tidak boleh ditandatangani. Oke, mungkin itu sedikit dari pertanyaan dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.